Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami patut bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah rahmat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa beroleh sukacita lewat kesehatan dan segala berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa Surgawi, pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah roh Tuhan yang bekerja, memberikan roh hikmat pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti, memahami dengan baik akan kebenaran firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini diambil dari Kolose pasal 3 mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita semuanya, marilah kita mengikutinya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana topik minggu kita hari ini, yaitu membangun keluarga bahagia. Saya yakin bahwa setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Siapapun dia yang sudah berkeluarga, bahkan yang mau berkeluarga, pasti kerinduan, keinginan, cita-cita, harapan supaya ketika membentuk rumah tangga, jadilah keluarga yang berbahagia. Hubungan suami, istri, juga anak dan orang tua menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Bila kita telah membacanya tadi lewat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21 yang berbicara tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Saudara-saudariku, bila berbicara tentang keluarga yang bahagia, bukanlah berarti keluarga itu tidak terlepas dari masalah. Bila berbicara tentang keluarga yang bahagia, bukanlah keluarga yang tidak ada masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Artinya, amanginan, kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itu ditentukan dari dalam hati kita masing-masing.
Jadi bila Tuhan mengizinkan permasalahan itu ada dalam kehidupan kita, bila Tuhan mengizinkan pergumulan lewat masalah-masalah dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, karena pada saat kita mengalami permasalahan, justru di saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran itulah karakter dan respon kita terbentuk. Karena itu, saudara-saudariku, pada saat kita mengalami permasalahan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, jangan hanya fokus kepada masalah. Jangan arahkan semuanya, pikiran, tenaga, perhatianmu hanya pada pergumulan masalah yang saat ini menerpa keluarga, rumah tanggamu, atau pergumulan keluarga kita. Tetapi fokuslah kepada Tuhan kita yang lebih besar dari masalah itu. Tuhan pasti campur tangan untuk menyelesaikan, sehingga yang terbaik, yang menjadi sukacita, pasti kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih bila kita perhatikan belakangan ini, bila kita mendengar lewat media sosial, angka perceraian di Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di antara statistik angka perceraian itu tidak menutup kemungkinan ada keluarga-keluarga Kristen termasuk di dalamnya. Hasil survei menemukan bahwa pada umumnya penyebab keretakan dalam rumah tangga antara lain adalah ketidakharmonisan antar pasangan, komunikasi yang tidak sehat antara suami istri, perbedaan prinsip, perselingkuhan, dan juga faktor ekonomi. Kita perlu untuk menjaga agar hal-hal ini tidak menyelinap masuk ke dalam rumah tangga kita, agar pernikahan dan keluarga kita dapat tetap utuh dan semakin kuat. Apalagilah kita sebagai keluarga Kristen, luangkanlah waktu kita untuk bisa berkumpul bersama, saling berbagi, saling mendoakan. Walaupun banyak kegiatan, kesibukan, pekerjaan yang hampir menyita waktu kita, mari amanginang jemaat Tuhan, luangkanlah waktu kita, berikan waktu untuk berkomunikasi, baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, dan antara anak-anak sendiri. Jika komunikasi antara setiap anggota keluarga baik, maka hubungan antara sesama anggota keluarga pun baik. Jika keluarga Kristen mau dan mengusahakan untuk bisa berkumpul bersama, berdoa bersama, untuk saling mendoakan dan saling berbagi, maka keluarga tersebut pasti tetap utuh dan semakin kuat. Itu sebabnya Bunda Teresia pernah berkata, damai di masyarakat dimulai dari rumah, yaitu keluarga. Bila keluarga kuat, maka bangsa juga akan kuat. Tetapi bila keluarga runtuh, maka runtuhlah bangsa. Saudara-saudariku, inilah yang mau kita dengarkan lewat sapaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana firman Tuhan hari ini
dengan jelas memaparkan hal-hal yang penting dan mendasar dalam membangun hubungan antara anggota-anggota keluarga. Pertama, ditujukan kepada perempuan, kepada istri. Di ayat 18 dikatakan tadi, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Banyak orang salah mengerti, salah memahami dengan baik akan nas ini, sehingga memakai nas ini untuk merendahkan kedudukan status para perempuan. Karena itu harus jelas kita pahami lebih dahulu apa maksud, apa tujuan dari kata tunduklah. Saudaraku, kata tunduk oloi datang dari kata hupastaso, artinya ketundukan secara sukarela. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perkataan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Artinya sikap tunduk perempuan istri kepada suaminya bukan karena terpaksa, bukan karena mereka perempuan, bukan, tetapi ketundukan yang datang dari bebas, yaitu karena Tuhan. Sama seperti jemaat harus tunduk kepada Kristus karena kasih-Nya, demikianlah istri harus tunduk kepada suaminya hanya karena takut dan kasih kepada Tuhan. Dan hal lain, istri tunduk kepada suami karena dia mau meneladani Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri menjadi manusia dan menyerahkan dirinya untuk manusia karena kasih-Nya. Demikian istri mau tunduk merendahkan diri karena kasih-Nya terhadap suaminya. Itu berarti amangina jemaat Tuhan, seorang istri harus terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan Yesus. Hanya istri yang tunduk kepada Tuhan Yesus yang mau menundukkan diri bagi suaminya. Jadi bagaimanapun tingginya pangkat seorang istri atau penghasilannya jauh lebih besar dari penghasilan suaminya, atau bahkan dia menjadi tulang punggung keluarga, tetapi ini bukanlah suatu pembenaran untuk tidak mau tunduk dan hormat kepada suami. Seperti yang pernah dikatakan oleh Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, dia mengatakan begini, "Di negara saja saya menjadi pemimpin yang dihormati, tetapi di rumah saya tetap sebagai istri dan ibu." Bila kita memahami benar-benar akan hal ini, terkhusus kita para istri perempuan, menjiwai, mengamini, memahami dengan baik, demikian juga suami tidak salah mengerti akan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat 18 ini, pasti tidak akan bertambah lagi amanginang istilah suami takut istri. Kemudian yang berikutnya, kepada laki-laki atau suami. Di ayat 19 jelas dikatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia."
suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah harus disertai dengan sikap melindungi dan mengasihi istri. Tanggung jawab suami yang paling besar kepada istrinya adalah kasih. Holong. Mengapa? Karena kasih, holong, itulah yang mengikat semuanya. Kasih, itulah hutang yang harus dibayar lunas setiap suami terhadap istri dan keluarganya. Suami selalu berhutang kasih kepada istrinya. Bagaimanapun besarnya kasih seorang suami terhadap istrinya, dia tetap berhutang kasih terhadap istrinya. Nuai holong nasongo dia mai kasih yang bagaimana? Yaitu kasih seperti kasih Kristus yang mau mengorbankan, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, mengorbankan waktu, hobi, kesenangan pribadi demi istrinya. Kasih yang tidak hanya di kata-kata saja. Dakola dikata nama dok, I love you. Walaupun itu sebenarnya sangat penting untuk melanggengkan kemesraan hubungan suami istri, tetapi harus nyata dalam perbuatan. Karena memang Bapak Ibu, ada cerita ima taringot tu dua hamat nadi mabuk cinta. Nungatung beribu hari si doli-dolion madok tu pacarna I love you. Sudah sampai beribu kali dia mengatakan aku cinta kau. Tapi tepu marodabian mengorsong nasida. Yang gue Peter marikati do bawai macak itu hau laus ditadikon si boru dimuncul di babiadi uhud terhenos. Jadi tepu mama katai babiadi tu si borui holak kata do dihalet mi nena cinta palsu. Bawa nato, no action, power only. Kasih dalam perbuatan, itulah kasih sejati. Kemudian, bila ini sudah nyata, kasih yang nyata dalam perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, seorang bapa terhadap anak-anaknya, ingatlah, pasti keluarga itu terlepas jauh dari kekerasan. Tidak berlaku kasar lagi terhadap istrinya ataupun kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Yang berikutnya adalah kewajiban anak kepada orang tuanya. Di ayat 20 dikatakan tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar atau pernah mengatakan kepada anak-anak kita bahwa orang tua itu adalah cerminan Allah yang dapat dilihat. Sekarang bagaimana kita menanamkan apa yang dipesankan, apa yang diinginkan, apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Jemaat yang terkasih, sebenarnya sejak dini, di usia dini, anak-anak kita harus diajarkan bagaimana sikap taat terhadap orang tuanya, bagaimana sikap menghormati kepada orang tuanya. Memang bila kita kembali kepada realita kehidupan keseharian kita, sangat-sangat dimungkinkan seringkali kita terpancing emosi dan tidak bisa menahan diri, sering berkata kasar, sering bertindak kasar karena perilaku anak-anak kita. Tetapi itu bukan berarti Amang Inang kita tidak bisa belajar untuk kembali bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi seorang anak yang taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Karena itu saya akan antar kita untuk memahami ini melalui satu cerita. Ketepatan di joloni anak nado inang nama tua Jalamar Sahid Alzheimer. Tanganna saya gematar. Jadi manang aha ditiup sudah merdabuan. Sehingga si paromain berinisiatif supaya jangan barang-barang, piring, gelas pecah. Maka dia berinisiatif untuk membuat piring, sendok, gelas dari kayu. Dan ketika mereka makan, si ibu orang tua mertuanya ini selalu di pojok rumahnya dibuat. Ini selalu diperhatikan anaknya. Jala anak nei holan anak sasadasa dong. Nasai burju madongani dohon manulangi opung borunei. Dinasahali di hari ulang tahun pernikahan orang tuanya, si anak tersebut memberi hadiah di satu kotak yang besar. Dan ketika orang tuanya itu membuka dan apa isinya, orang tuanya terkejut dan terheran-heran. Karena ternyata Amang Inang isinya adalah sepasang piring, gelas, sendok, tetapi semuanya dari kayu. Kemudian si anak berkata, nanti kalau bapak dan mama sudah tua seperti opung ini, biar ini menjadi tempat makan bapak dan mama seperti nenekku, opungku sekarang ini. Meila si duduman atau asna. Mereka tidak sadar melalui perbuatan mereka, maka mereka akan menerima hasil dari pekerjaan perbuatannya itu. Karena apa yang ditanam itu yang dituai. Alani asa hormat panguloi anak kota tuhita, jumulo mahita ulo batuduhon panguloyon dohot hahormatota tu natorasta jala tibu sian si ete-etehonna tak ajarima agayana kotai asa hormat marna dua-dua. Yang terakhir, kewajiban orang tua kepada anaknya. Di ayat penutup ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Molo di bahasa Batak bidok unang kitali, jangan menyakiti hati, jangan membuat mereka marah. Habehi tahalak Batak murah-murado buruk, murah-murado terimas. Apalagi aman halak Batak ade
dan piga parlapok pusu-pusu ina. Nama Beni, ada yang menginang. Memang sudah dari sananya kah? Sudah bawaan kah? Bahwa kita memang orang Batak itu dari wajahnya saja sudah terlihat, tergambar murah, marah. Tetapi sebenarnya wajah itu belum menjadi penentu, ya kan? Nampe murah hitam muruk, alea korohat talabok gade, parlapok dohita. Amangina, untuk itu apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Yang mau dikatakan Tuhan kepada kita saat ini, kepada orang tua, tidak terlepas itu mau suami, istri, bapak ataupun ibu, yang mau dikatakan Tuhan Yesus saat ini, bagaimanapun, sejauh apapun kekuatan dan kelemahan kita di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu bagi anak-anak kita, ingatlah kita dipanggil sebagai bapak bagi anak-anak kita kepada kita, itu mau mengingatkan bahwa di dalam diri kita sudah tercermin memiliki citra Allah dalam diri kita. Oleh karena itu, jadilah Bapa yang pengasih seperti Bapa di dalam sorga yang selalu mengasihi kita. Jadilah sebagai orang tua yang senantiasa berhati lemah lembut, panjang sabar, murah hati seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita murah marah, walaupun kita murah emosi, bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang tua yang panjang sabar, murah hati, dan lemah lembut. Tuhan memberkati kita. Selamat minggu ketiga setelah Trinitatis. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah Tuhan nyatakan saat ini melalui hamba-Mu tentang membangun keluarga bahagia. Hubungan antara anggota rumah tangga yang harus lebih dahulu diperbaiki supaya bisa membangun keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis. Bapa di sorga, hari ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga dan pernikahan mereka. Roh Kudus, lawatlah mereka agar pemulihan terjadi. Berkatilah semua keluarga jemaat-Mu. Ajarilah agar senantiasa sehati sepikir, satu tujuan, dan senantiasa belajar dari firman Tuhan, supaya keluarga kami senantiasa menjadi keluarga yang berkenan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti campur tangan, dan Tuhan tidak membiarkan pergumulan, masalah seberat apapun yang menerpa perahu keluarga orang Kristen saat ini, itu tidak akan berakhir pada keinginan kehendak Tuhan. Kami yakin pasti berakhir dengan kebaikan, dengan sukacita, sehingga menjadi suatu kebaikan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, di keluarga orang Kristen. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah semua jemaat-Mu, berkati di dalam pekerjaan kehidupan kesehariannya. Berikan senantiasa kesehatan bagi kami, imun tubuh yang kuat, supaya kami senantiasa disehatkan, dikuatkan
untuk melawan virus COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa, pujian, syukur kami. Amin.